Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ismawati, NIM 2241104021111, kelas 1 PAIC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Moderasi Islam. Yang pertama yaitu definisi paham radikal. Di sini radikalisme adalah paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Secara bahasa, kata radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu kata radix yang berarti akar. Esensi dari radikalisme adalah sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Tuntunan perubahan oleh kaum yang menganut paham ini adalah perubahan drastis yang jauh berbeda dari sistem yang sedang berlaku. Dalam mencapai tujuannya, mereka sering menggunakan kekerasan. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena mereka akan melakukan apa saja untuk menghabisi musuhnya. Radikalisme sering dikaitkan juga dengan gerakan kelompok-kelompok ekstrim dalam suatu agama tertentu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seseorang yang terpapar radikalisme. Ada 9 ciri-ciri, yaitu 1. Menyikapi perbedaan dengan cara membenci, memusuhi, bahkan memerangi pihak yang berseberangan. 2. Berwawasan sempit. 3. Dalam konteks nasional, tidak mengakui simbol-simbol yang berkaitan dengan bangsa dan negara Indonesia. Yang 4. Keras kepala. Yang 5. Menutup diri. Yang 6. Memaksakan kehendak sendiri dan membenarkan diri sendiri. Yang 7. Menolak pandangan pihak yang berseberangan meskipun benar. Yang 8. Menggunakan agama untuk membenarkan aksi kekerasan. Dan yang terakhir, mendukung aksi kekerasan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Dilihat dari sudut tipologi gerakan sosial, gerakan radikalisme keagamaan dapat dikategorikan sebagai gerakan yang bersifat mengubah secara total, yakni gerakan keagamaan yang ingin mengubah tatanan sosial secara radikal. Gerakan keagamaan yang cenderung radikal dan menggunakan kekerasan jelas tidak mempertimbangkan kompleksitas kelompok, suku, etnis, dan agama. Dalam Islam, banyak kelompok yang menggunakan pendekatan kekerasan untuk menanggulangi masalah. Mereka berusaha merubah keadaan secara radikal melalui cara kekerasan yang sering dibenarkan oleh ideologi berbau apokaliptis yang mereka percayai. Tidak dapat dipungkiri bahwa radikalisme Islam telah menyebar di masyarakat. Radikalisme sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal. Mereka masuk melalui guru agama, unit kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, dan buku-buku panduan. Jika radikalisme tidak segera diantisipasi, maka dapat menumbuhkan sikap intoleransi di kalangan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah melakukan program deradikalisasi. Tersebut bukanlah hal baru bagi Indonesia. Dalam konteks gerakan Islam radikal, deradikalisasi terhadap XNII, Komando Jihad Mujahidin Kanyamaya, Laskar Jihad, dan lain-lain merupakan contoh dan pembelajaran bagi kinerja yang saat ini gencar dilakukan. Pelaksanaan terhadap program yang dimaksud dinilai bernilai optimal karena potensi terhadap paham radikalisme masih terus bermunculan dan berkembang di kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, upaya tersebut perlu dioptimalisasi dengan pendekatan yang lain. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan hak asasi manusia, di mana dengan pendekatan tersebut diharapkan masyarakat sadar akan hak-hak orang lain di sekitarnya, sehingga potensi untuk menyebarkan paham radikal dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Beberapa pendekatan yang mendominasi dalam melihat kekerasan aktivisme Islam adalah pendekatan ideasional dan psikologis. Pendekatan ideasional adalah cara pandang terhadap kekerasan aktivisme Islam dengan menekankan aspek ideologi yang didasarkan pada tekstualitas teks-teks agama. Dengan kata lain, kekerasan aktivisme Islam bersumber dari tradisi keagamaan.
Model penjelasan seperti ini menekankan pada ideologi yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan sebagai pusat analisis yang membentuk pikiran radikal individu. Perspektif psikologis menekankan aspek pada latar belakang individu yang terlibat dalam kekerasan aktivisme Islam sebagai pusat analisis. Mereka mencoba memahami latar belakang demografis yang membentuk pikiran radikal seseorang individu sehingga mampu melakukan tindakan ekstrim. Selanjutnya yaitu agama Islam mempunyai genealogi moderat. Menurut pendapat saya, agama Islam memiliki genealogi moderat atau sejarah. Jika kita lihat ke belakang bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, dan juga agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama rahmatan lil alamin, di mana di dalamnya mengandung banyak sekali unsur-unsur moderasi. Karena agama Islam dikenal sebagai agama yang istimewa karena berpegang teguh pada menghargai keberagaman umat lain. Agama Islam dikenal dengan istilah wasatiyah. Wasatiyah merupakan sikap yang tidak memihak satu sama lain. Oleh sebab itu, Islam dikenal sebagai agama yang membawa kedamaian. Regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah menempatkan moderasi beragama sebagai modal sosial mendasar untuk pembangunan bangsa. Pasalnya, moderasi beragama pada hakikatnya menciptakan kesadaran kolektif semua komponen bangsa untuk mengharmoniskan relasi keagamaan dan kebangsaan dalam konstruk positif. Pemahaman keagamaan tidak ditempatkan untuk memperhadapkan dengan ideologi dan entitas keindonesiaan. Moderasi beragama justru memperkuat ideologi Pancasila dan aturan sebagai turunannya sebagai perekat kebangsaan yang mampu meneguhkan spirit kebersamaan di tengah fakta pluralitas keindonesiaan, baik aspek agama, suku, ras, budaya, bahasa, teritori, maupun lainnya, yang sekaligus menjadi landasan norma sosial. Selanjutnya yaitu tentang urgensi matkul PMI yang saya rasakan yaitu tentang pembelajaran ilmu-ilmu keislaman diformulasikan untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia. Dalam upaya merealisasikan tersebut, maka kemunculan konsep pendidikan karakter di PTKIN juga sangat berperan penting dalam mencegah pertumbuhan paham radikalisme dan perilaku tidak moderat. Sehingga pelaksanaan pembelajaran harus bisa menghasilkan sebuah karakter dan nilai religius bagi mereka sebagai wujud adanya hasil pembelajaran yang berkarakter religius pula. Adapun upaya sekolah yang memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang moderasi Islam, tujuannya yaitu peserta didik diharapkan memiliki pandangan toleran dalam menghadapi setiap perbedaan agama dan keyakinan, menghargai perbedaan agama dan bersikap toleran terhadap keragaman, serta adil dalam bersikap tanpa melihat asal-usul agama dan kelompoknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.